Jadi insya Allah perjalanan kita cukup panjang ya dari 2004 sampai sekarang 2021. Dan insya Allah ini adalah PSB yang ke-19 kali. Kira-kira udah berapa orang yang mendaftar? Berapa calon santri yang mendaftar, Ustaz? Dari hasil kita dengan tim bahwa tentu penerimaan ini disesuaikan dengan kuota kita. Sekolah di Albina gitu ya, di pesantren pun kita nggak ketinggalan zaman loh gitu, Ustaz. Baik, betul. Kita masih bisa menggunakan sistem-sistem yang up to date gitu ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan kita bisa mengimbangi dengan mereka sekolah-sekolah lain yang dibilangnya adalah sekolah IT seperti itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Ashraf di Albina Talks. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang mungkin sedang hangat-hangatnya untuk dibicarakan gitu ya di kalangan Albina dan mungkin kalangan wali santri seperti itu. Karena dalam waktu dekat insya Allah Albina akan mengadakan penerimaan santri baru 2021 untuk tahun ajaran 2022-2023. Alhamdulillah pada episode kali ini bertepatan dengan kita pembahasannya agak sedikit kompleks ya, karena kita akan membahas sistem, kita akan membahas timeline, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan santri yang dimana ini sangat krusial untuk mungkin calon wali santri atau calon santri baru dan juga untuk Albina agar bisa mendidik santri-santrinya lagi di kemudian hari, terus mencetak generasi baru. Dan alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum, Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, ini Ana jujur udah lama banget gak ketemu sama Ustadz Asep. Dan alhamdulillah di episode kali ini kita berkesempatan untuk berbicara di tengah-tengah kesibukan Ustadz Asep gitu. Ustadz Asep, Afwan, sebelum kita mulai mungkin bisa perkenalan dulu gitu Ustadz Asep sebagai apa gitu di Albina, Ustadz. Masya Allah. Perlu dikenalkan? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Insyaallah pada kali ini kita akan berkenalan ya dengan kawan-kawan semuanya, sekalipun sudah tidak ada keasingan lagi lah bagi kita, terutama keluarga besar Albina gitu kan. Karena insya Allah dari awal sampai sekarang ya kita sebagai pengawal dari jalannya rutinitas penerimaan santri baru setiap event yang kita laksanakan di masing-masing tahun gitu kan. Saya sendiri adalah dengan Ustadz Asep Dawami. Sekarang ini keseharian adalah ya tugasnya di bagian kesejahteraan dan juga administrasi umum. Ya, alhamdulillah kita sudah punya kawan-kawan, rekan-rekan yang sangat kapabel sekali yang membidangi masalah-masalah ini, dari mulai administrasi umum, kemudian administrasi keuangan, administrasi PSB sendiri, penerimaan santri baru, sampai dengan masalah-masalah yang sangat krusial di lembaga pesantren Albina ini, yaitu masalah logistik juga gitu kan. Jadi kita ada 10 kru di bagian kesejahteraan ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti kita nggak salah ngundang sosok yang hadir di episode kali ini ya gitu. Masya Allah. Ustadz, ngomongin tentang PSB Albina Ustadz, kalau boleh tahu PSB ini bakalan diadakan kapan Ustadz? Ya, jadi mengenai PSB atau penerimaan santri baru, jadi insya Allah perjalanan kita cukup panjang ya dari 2004 sampai sekarang 2021. Dan insya Allah ini adalah PSB yang ke-19 kali. Masya ya, Allah. Untuk putra ya, dan putri adalah PSB yang ke-15 ya. Tentu dengan kondisi pandemi ini insya Allah kita akan diatur sedemikian rupa supaya tidak bertabrakan dengan masalah konsep prosedur kesehatan ya gitu kan selama pandemi. PSB sendiri kita akan laksanakan insya Allah di 2 tahap sekarang itu, berbeda dengan PSB yang lalu. Jadi tahapan pertama adalah khusus untuk putra dulu. Putra kita diadakan di tanggal 27 November
2021 di hari Sabtu ya. Nah, setelah putra baru kita akan pelaksanaan PSB Putri di hari Ahadnya tanggal 28 November 2021. Jadi terpisah. Ini kita ingin menunjukkan bahwa kita tetap ingin menjaga prosedur kesehatan, karena kalau disatukan itu tumpah ruah ya, Menumpuk jadi ya, Ustaz, ya? numpuk sekali gitu kan. Jadi insya Allah kondisi dan waktunya seperti itu. Baik, Masya Allah. Kalau untuk sekarang nih, Ustaz, boleh diberitahu ke kita-kita nggak? Kira-kira udah berapa orang yang mendaftar? Berapa calon santri yang mendaftar, Ustaz? Ya, sampai sekarang hitungan kita di tanggal 16 ini kurang lagi ada putra putri ya, ya sekitar 435 435, Ya, itu total, Ustaz, ya? total semuanya. Dan nanti yang akan diterima, yang akan terseleksi itu berapa orang, Ustaz? Dari hasil kita dengan tim bahwa tentu penerimaan ini disesuaikan dengan kuota kita. Maksud kuota ini adalah satu kuota di asrama, yang kedua kuota di kelas gitu kan. Artinya penempatan kelas juga harus kita pikirkan. Jangan sampai di kelas cocok, di asrama tidak klop gitu kan, atau di asrama klop, di kelas tidak cocok gitu kan pengaturan jumlahnya. Maka kuota tahun ini insya Allah kita akan diterima untuk putra itu di angka 196 sampai 200 ya. Itu untuk kuotanya. Putri antara 90 sampai 100 orang. Nah, itu kuota yang akan kita terima gitu. Berarti Masya Allah nih, adik-adik yang mendaftar gitu ya, siap-siap bersaing lah itu untuk merebutkan posisi menjadi santri di Albina gitu ya, dari 400 betul. tersaring menjadi 300, Ustaz, ya. Kurang lebih ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Ustaz, mungkin kalau kan kita mengetahui bahwasanya sekarang kita juga masih berada dalam keadaan pandemi gitu, Ustaz, ya, dan Albina alhamdulillah sudah memberanikan diri dan sudah memantapkan niat untuk mengadakan PSB ini secara offline gitu, Ustaz. Hal apa saja yang sudah Albina persiapkan untuk mengadakan perhelatan PSB ini, Ustaz, secara offline? Baik. Tentu ini kita berdasarkan apa yang menjadi kajian kita ya. Kenapa kita memutuskan untuk PSB ini harus offline kembali gitu kan. Setelah tahun lalu kita mengadakan secara online gitu kan. Tentu ada plus minusnya gitu kan ketika di musim pandemi ini. Kita mengadakan sekarang adalah offline. Jadi kita sudah membenahi diri bagaimana situasi nanti ketika kedatangan orang tua santri dan juga calon santri ya tidak terkendala dan tidak tadi istilahnya dalam satu ruangan ataupun satu event itu menumpuk gitu kan. Maka tadi ada split ya, pemilahan antara putra dan putri. Pembenahan yang dilakukan seperti kita untuk persiapan tempat gitu kan. Maka dengan situasi yang sekarang masih pandemi ini sekalipun sudah menurun ya, mudah-mudahan. Jadi kita tidak dialokasikan di semua area Albina, tapi kita hanya difokuskan di satu tempat aja. Yaitu di bagian yang kira-kira tidak akan membawakan sesuatu yang tidak menggembirakan lah gitu kan untuk situasi nanti ketika pelaksanaan gitu kan. Kenapa? Satu, kita masih ada santri yang lama gitu kan. Santri lama kita juga harus dikondisikan ya, karena kalau santri lama tidak dikondisikan ketika banyak tamu tentu akan terjadi sebuah kredit ya yang kita tidak diinginkan gitu kan. Maka yang kedua adalah nanti ada tamu orang tua santri beserta calon santrinya gitu kan yang akan ikut tes. Nah, kita dipisah gitu kan. Maka untuk tempat kita akan fokuskan untuk venue ini pertama yaitu di Aula Ukhuwah ya. Aula Ukhuwah. Aula atau Gedung Serbaguna Ukhuwah yaitu yang di atas Mat'am. Yang kedua yaitu Aula Mustaqbal. Itu aula yang biasa dipakai untuk ruang badminton dan juga event-event yang Albina secara keseluruhan gitu kan. Nah, jadi kita fokuskan di sana gitu kan, dilokalisir lah gitu kan. Paling hanya event untuk silaturahim dan briefing orang tua. Kita rencananya mau menggunakan di tenda yang besar di luar, hanya ada terkendala juga. Mungkin nanti kita masih menggunakan area lapangan basket ya untuk silaturahim orang tua, insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Albina sudah menyediakan tempat-tempat konsentrasi khusus ya, Ustaz ya, untuk tamu-tamu yang nantinya akan tes ke Albina dan juga wali santrinya juga untuk menunggu santrinya mungkin seperti itu, Ustaz ya. Dan mungkin tambahan, jadi nanti itu orang tua calon santri. Jadi kalau biasanya tes-tes yang lalu
itu mereka bawa siapa ya, bawa kakeknya, Iya. neneknya gitu kan, bahkan adik-adiknya ikut Iya. gitu kan. Tapi untuk saat ini atau tes nanti yang dilaksanakan hari Sabtu dan Ahad 27-28 November ini, kita akan himbau kepada orang tua. Jadi mereka yang datang hanya ibu bapaknya saja dengan anaknya gitu kan. Karena untuk menghindari kerumunan tadi gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. karena kita sangat eksis sekali dengan pemerintah untuk menjaga bagaimana situasi ini sangat kondusif ya ketika ada event-event tertentu gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Berarti untuk keluarga-keluarga gitu ya yang masih penasaran tentang albina kayak gimana, Iya. sabar dulu. Nanti Iya. mungkin ketika keadaan sudah membaik gitu ya, bisa kita Betul. menjenguk bersama-sama kalau albina Ustadz ya, seperti itu. Betul. Masya Allah. Nah, Ustadz ngobrolin tentang PSB gitu Ustadz ya. Iya. Tahun lalu kan tadi sempat disinggung bahwasanya PSB ini sempat online Ustadz, full online berarti Ustadz. Iya. Nah, itu sistemnya bagaimana Ustadz? Ya, betul. Di sini ada hal yang unik ya ketika kita melaksanakan PSB online gitu kan. Itu PSB yang tahun lalu ya, tahun ajaran 2001-2022 ya gitu kan. Ya memang sebelumnya kita tidak terbayang ya, tidak terpikir gitu kan bagaimana ini harus online gitu kan. Iya. Nah, di antara panitia sendiri itu ada dua opsi gitu kan. Pertama itu ya online ya, tapi santrinya di sini ketika itu kan. Artinya dengan perangkat-perangkat yang sudah kita siapkan. Oke. Misalkan santri bawa laptop ataupun bawa tab, bawa HP gitu kan. Nah, yang kedua online memang santri tidak ke sini gitu kan, opsi waktu itu gitu kan. Nah, dan kita dipilih ya online, santri dan orang tua santri tidak datang ke albina gitu kan. Maka kita harus mempersiapkan beberapa perangkat ya, termasuk yang paling pertama adalah koneksi jaringan internet gitu kan. Nah, karena itu setiap orang, setiap pewawancara gitu kan, dia harus full konsentrasi dalam satu ruang, sedangkan anaknya tidak ada gitu kan. Tapi dia seolah-olah bicara dengan anaknya dan ibunya langsung gitu kan, atau bapaknya langsung gitu kan. Kemudian jaringan ketika tes akademik gitu kan. Nah, kan ini formulasinya ya jangkauannya sangat jauh gitu kan, dan tidak dalam satu wilayah, maka koneksi jangan sampai terputus gitu kan. Karena kalau koneksi terputus ya itu alamat Akan chaos. ya akan chaos gitu kan. Nah, maka ketika itu ya kita wanti-wanti sekali bagaimana online ini bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, secara hasil ya dengan usaha kawan-kawan yang maksimal, maka pelaksanaan tes secara online tahun lalu ya dapat kita kawal dengan baik dan juga dengan bagus gitu. Masya Allah. Dan Masya Allahnya Ustadz ya, kalau kemarin sempat Ani dengar itu, Iya. Albina juga sempat ngebuat sistem untuk online-nya itu Ustadz ya. Iya. Seperti UN lah ya Ustadz ya. Baik, ya. Masya Allah. Itu berarti semuanya di backup sama tim IT Iya. Albina Ustadz. Ya, betul. Jadi ini hal yang penting juga, betul. Jadi kita dengan adanya tes online ini, jadi kita sudah mempersiapkan perangkat-perangkat yang sudah kita susun ya, terutama dari sisi SDM ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa SDM kita dengan ya mumpuni di bidang IT ya, alhamdulillah gitu kan. Tadi kita sampaikan ada 10 orang gitu kan. Ya diantaranya tadi yang menguasai bidang IT gitu kan. Jadi alhamdulillah mulai dari penyusunan bagaimana sistem itu harus berjalan gitu kan. Kemudian sampai nanti teknik-tekniknya pelaksanaan tes secara online yang akademik ya alhamdulillah. Dan tahun kemarin juga ada tes psikotes gitu kan. Oh, ada psikotes ya, juga, ada juga gitu kan. Online juga. Masya Allah. Tahun ini Jadi, diadakan tahun ini kita kembali ke awal lagi, mungkin normal ya. Normal kembali gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Berarti dengan adanya sistem online kemarin gitu Ustadz ya, itu bisa membuktikan bahwasanya sekolah di Albina gitu ya, di pesantren pun kita nggak ketinggalan zaman loh gitu Ustadz. Baik, betul. Kita masih bisa menggunakan sistem-sistem yang up to date gitu ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan kita bisa mengimbangi dengan mereka sekolah-sekolah lain yang dibilangnya adalah sekolah IT seperti itu. Betul. Ya karena kalau kita tidak mengimbangi ya
rasa-rasanya pada saat sekarang ini ya atau waktu ini akan ketinggalan jauh gitu kan. Iya benar. Maka kita akan tetap komitmen gitu kan untuk memberdayakan SDM kita dari sisi yang mumpuni di sisi IT gitu kan. Karena itu tidak bisa ditawar dengan kondisi apalagi ya zaman ya sekarang inilah gitu kan. Iya. Maka kita terus menambah gitu kan untuk SDM ini, termasuk yang di sini pun yang di Kru TV ya kita ada SDM yang mumpuni di bidang untuk IT ini gitu kan. Masya Allah, Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga Ustadz, kalau kita flashback gitu ya, tarik garis ke belakang gitu ya, sebelum pandemi itu, Albina mungkin mengadakan tes offline di kampus Albina, dan juga Albina juga mengirimkan beberapa ustadznya gitu ke beberapa tempat untuk ada tes offline di beberapa daerah. Apakah hal serupa terjadi di sekarang, Ustadz? Ya, baik. Jadi ini adalah untuk mengikat bagaimana nilai ukhuwah kita, jaringan ya silaturahim kita dengan kawan-kawan, dengan para jamaah yang ada di wilayah-wilayah yang menjadi binaan kita gitu kan. Maka insya Allah ini merupakan hal yang baik yang harus kita jaga dari pelaksanaan tes selain di induknya di Albina. Jadi kita juga tetap mengadakan tes di luar Albina dengan sistem perwakilan gitu kan. Nah, jadi tahun lalu kita buka sekitar berapa ya 12 cabang ya perwakilan di beberapa kota yang besar. Dan tahun ini kita alhamdulillah sudah nambah menjadi 14 cabang. Masya Allah ya. Nah, dan insya Allah kita sudah komitmen dan sudah berembuk dengan perwakilan tersebut dan mereka sudah siap untuk mengawal kegiatan tes online ini. Dan kita tidak terpaku dengan jumlah ya, dengan jumlah yang ada di wilayah tersebut berapa sih yang daftar gitu kan. Sampai ya 1 orang pun kita akan layani gitu kan. Dengan tes artinya ya offline dan kita datang petugas ke masing-masing daerah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Adapun untuk venue-nya Ustadz, itu berarti disediakan oleh perwakilan di setiap daerah tersebut, Ustadz? Ya, jadi ini masalah teknis ya. Kembali kita harus koordinasi dengan petugas yang ada di perwakilan daerah tersebut. Jadi memang pilihan ketika ada peserta di atas jumlahnya 5 orang gitu kan, maka kita sarankan untuk memilih venue di hotel gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah itu ada 3 tempat ya yang kita tentukan untuk penyelenggaranya di hotel ya, karena kalau di misalkan di perwakilannya, misalkan di rumahnya itu tidak memungkinkan gitu kan. Nah, seperti kita di kota Batam, kota apalagi di Pontianak dan juga di kota Makassar, itu semuanya dilaksanakan di hotel gitu kan. Alhamdulillah. Dan semua ikhwas sudah koordinasi dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti untuk sekarang alhamdulillah semuanya offline ya, Ustadz ya? Iya, betul. Ada yang online kah? Yang online mungkin tidak begitu banyak ya, paling hanya sekitar ya 0,5% aja lah gitu kan dari sejumlah peserta yang ikut gitu kan. Oh, berarti nggak sebegitu banyak, Ustadz ya? Iya, tidak terlalu signifikan gitu kan. Mungkin... Tetap kita menyediakan sarananya, karena itu bagian daripada tanggung jawab kita gitu kan. Nah, dan kita insya Allah sudah koordinasi dengan panitia. Nanti ketika soal-soal sudah selesai, maka kita akan mulai didesain lah gitu kan, bagaimana nanti yang online ini dan yang laporan kepada kita hanya 3 orang aja lah gitu kan, dari 400 tadi lebih gitu. Masya Allah. Ya. Berarti memang sudah kalau Ane ingat gitu ya dulu itu Ustadz ya, itu memang dari dulu itu memang Albina menyediakan PSB online buat teman-teman yang mungkin jauh, Ustadz ya. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih terlaksana, Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah. Dan ya memang seperti itu gitu kan. Jadi kita tidak terpaku hanya pada satu sistem ya gitu kan. Ketika orang tua tidak bisa datang, kalau online yang sistem dulu sebelum pandemi itu, memang online-nya begini. Jadi kita diberikan kesempatan khususnya bagi santri-santri yang datang dari luar negeri, gitu kan. Misalkan dari Qatar gitu kan, dari Kuwait, dari Saudi gitu kan. Bahkan beberapa tahun ini dari Belanda gitu kan, ataupun dari Australia gitu kan. Nah, itu kita karena tidak memungkinkan kalau mereka langsung datang ke sini gitu kan dengan transport yang begitu besar gitu kan, biaya yang cukup tinggi, maka kita fasilitasi dengan tes online gitu kan. Ya lengkap, ada tes akademiknya, tes wawancaranya gitu kan, dan penilaian pun insya Allah itu
ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Gitu. Intinya nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang dilebihi, Ustaz ya. Iya, betul. Semuanya betul. sama rata, sama Iya, rasa semua. betul. Masya Allah, Iya, Masya Allah. iya. Nih Ustaz, Anda sudah ngumpulin beberapa pertanyaan Iya, dari beberapa pertanyaan yang kemarin di saat Albina Open House itu sempat Iya. tidak terjawab, Ustaz. iya. Mungkin di sini saya Ani coba bacakan, Ustaz ya. Boleh, boleh. Pertanyaan pertama, kenapa Albina hanya mengadakan PSB tingkat SMP saja, Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaannya ya Cukup sering ditanyakan. Ya apa namanya ya apa ya menjadi memang trending topik lah. Gitu. Nah, hampir setiap WA yang muncul itu baik ke WA anak sendiri ataupun kawan-kawan gitu kan, pasti pertanyaannya seputar itu. Ya. Jadi kenapa sih Albina ini mungkin dibilangnya sangat inklusif atau apalah gitu kan, menutup diri atau gimana gitu kan, kok penerimaannya hanya sebatas yang SMP aja gitu kan, sedangkan yang SMA ataupun yang SD yang umum itu tidak dibuka gitu kan. Nah memang kalau kita lihat ya di sortir itu data, kalau kita dibandingkan antara yang mau daftar ke SMP dengan yang mau daftar langsung ke SMA dari luar, itu jumlahnya berbanding lurus gitu kan, artinya sama banyaknya gitu kan. Nah, makanya kalau pesantren lain kalau ditanya berapa pendaftar 1.500 gitu kan, nah, itu 1.500 dari berbagai jenjang gitu kan, mungkin hitung dari TK, SD, SMP, SMA ya sampai misalkan mahad alinya gitu kan. Nah, kalau di kita ya tadi saya sampaikan itu ada 430 lebih ya gitu kan, itu hanya satu marhalah saja, satu jenjang aja, yaitu SMP. Nah, bagaimana kalau dibuka dengan jenjang-jenjang yang lain gitu kan, mungkin lebih daripada yang lain gitu kan. Alasannya jadi memang kita kembali mengawal apa yang menjadi visi misi Albina gitu kan. Kenapa sih harus dari SMP ya tidak menerima pindahan, tidak langsung masuk SMA gitu kan. Karena pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan itu memang terintegrasi ya, artinya satu sama lain itu berhubungan dan berkaitan. Dari kelas 7, 8, 9 misalkan pelajaran sorof, nahu ataupun pelajaran fikih gitu kan. Semuanya ini akan berhubungan dan tahapannya berbeda-beda gitu kan. Ketika ada anak yang langsung masuk ke SMA, maka itu nanti akan terputus pelajaran yang di SMP-nya. Karena mereka tidak punya background ataupun tidak punya bekal gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua ya bahwa kita tidak menerima dari sisi yang dari SMA langsung ya ke Albina. Ya memang kita kecenderungannya sekalipun ini bukan sebuah alasan yang yang utama lah gitu kan. Jadi kadang kita melihat fenomena ketika saya sendiri mengalami gitu kan, ketika ada santri dari luar yang langsung masuk SMA, kemudian yang sudah terbina ini 3 tahun SMP-nya, ketika di kelas 10 bercampur, memang itu suatu hal yang agak sulit gitu kan. Ya, kalau yang di bawahnya pengaruh yang positif, ya itu alhamdulillah gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba beberapa orang yang pengaruh yang kurang bagus, nah itu akan merubah sistem dan pola kita gitu kan. Tapi tadi yang alasan yang pokoknya tadi dari sisi pola bagaimana kita mengatur range yaitu pelajaran-pelajaran yang ada di Albina. Maka kita mohon maaf sekali mungkin belum sempat dan belum sampai saat ini penerimaan untuk SMA langsung ke Albina. Gitu. Ya. Masya Allah. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya memang untuk santri belajar di Albina itu udah sepaket masuk ke SMP, memang paketnya adalah lanjut ke SMA gitu Ustaz ya, agar jenjangnya tuh lurus dan tetap sesuai dengan jalur apa yang sudah Albina rencanakan untuk santrinya seperti itu Ustaz ya. Ya boleh dikatakan seperti itu. Artinya satu paket gitu kan. Jadi 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Itu berimplikasi dengan biaya pertama masuk gitu kan. Nah, kan sering ditanya itu. Ini biayanya untuk SMP saja atau sampai SMA gitu kan. Terutama biaya masuk yang sekarang itu ada 31 juta gitu kan. Nah kita sampaikan 31 juta ini ada biaya masuk itu sudah include sampai SMA gitu kan. Jadi tidak seperti mungkin di sekolah-sekolah yang pada umumnya ketika dia masuk ke level SMA dia harus daftar ulang lagi membayar biaya masuk gitu kan. Nah di kita sebetulnya sangat ya kalau dikatakan misalkan terjangkau lah gitu kan. Nah, kemudian selain biaya
Tadi kalau ada pilihan yang kedua opsional ini, misal kalau ada orang tua, saya mah hanya mau SMP-nya saja gitu kan. Nah, itu juga sering ditanya gitu kan, apakah ini terimbas dengan biaya masuk tadi? Kalau biaya sih tetap segitu ya gitu kan. Kenapa? Karena itu opsional dari orang tua gitu kan. Kalau dia hanya SMP saja, monggo, tidak mengapa gitu kan. Iya. Dan semua persyaratan yang dia akan dibutuhkan ketika masuk SMA luar, kita akan diberikan gitu kan. Dari ijazah aslinya, surat keterangannya, ya, semua kita tidak ditahan. Ya, karena itu hak mereka. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Berarti untuk yang dari SMP mau ke SMA luar, Albina tidak tidak menutup diri Ya, untuk mereka. tidak menghalangi. Gitu. Dan untuk lanjut juga monggo silahkan. Ya, lanjut lebih baik tentu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ini Zat, kemudian pertanyaan kedua nih Zat. Mohon maaf bertanya, di Albina penekanannya lebih ke pendidikan umum atau lebih ke pendidikan agama? Mengingat anak saya cenderung senang ke pendidikan agama. Ya. Ya, sama halnya dengan pertanyaan yang tadi pertama ya, juga sering muncul gitu kan. Jadi memang Albina dari awal kita sudah komitmen bahwa yang disampaikan itu adalah seimbang antara apa yang menjadi ulumu asyariyah, ya, ilmu-ilmu yang syar'i agama, dengan ulum asriyah, ilmu-ilmu yang umum gitu kan. Supaya apa? Supaya anak itu nanti akan balance, seimbang ketika dia nanti berbaur ya dengan masyarakatnya di perguruan tinggi ataupun dengan teman-temannya gitu kan. Dengan mempunyai basic yang lugas, yang tegas dari sisi syar'i, Albina mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan ketika dia berbaur dengan masyarakat yang heterogen gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat ya masyarakat di kampus ya luar biasa tantangannya gitu kan. Makanya ya, sekalipun dari santri-santri kita yang masuk ya ke perguruan tinggi itu lebih banyak yang umum ya gitu kan. Nah, tapi itu tidak mengapa gitu kan. Sebab kita sudah dibekali gitu kan. Maka di sini kecenderungan apakah yang umum atau yang syar'i, sebetulnya ya kita semuanya seimbang polanya. Karena yang kita kasihkan kepada para santri anak didik kita ya 100% adalah pendidikan agama, 100% adalah pendidikan umum gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka yang ingin jadi misalkan dokter, tetap dengan nilai-nilai prinsip Islamnya juga tangguh gitu kan. Ketika yang mereka sudah pilihannya menjadi misalkan ustadz atau kiai, tetap nilai-nilai yang sifatnya keduniaan juga mereka punya gitu kan. Masya Allah. Jadi insya Allah seimbang. Masya Allah. Intinya balance ya Sat, antara ilmu agama dan ilmu sains atau ilmu duniawi. Dan tanda kutip mungkin nanti akan kembali kepada anak ketika berada di pesantren. Karena bagaimanapun ketika kita memberikan sesuatu yang full, yang lebih gitu kan, yang maksimal, tapi daya dorong dari diri sendirinya, faktor eksternal santrinya tidak mood, kan, tidak tidak berkembang. Nah itu sama aja gitu kan, mau 3 tahun mau 6 tahun di sini, ya tetap aja tidak akan berkembang sama gitu kan. Tapi bagi mereka yang faktor internalnya ada, didukung dari faktor eksternal juga memungkingi, insya Allah jadi santri tersebut akan mempunyai ya daya dorong yang tinggi gitu kan. Betul. Intinya adalah balik lagi gitu ke santrinya Sat ya. Iya. Di Albina menyediakan fasilitas, kemudian di santrinya apakah ingin mengambil jalan yang mana gitu Sat ya. Betul. Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz bertanya, apa yang membuat metode pembelajaran dan pola asuh Albina ini dengan kebutuhan zaman dan desain untuk tetap agile dengan tantangan kehidupan? Oh, maksudnya seperti ini Sat. Metode pembelajaran apa yang Albina implikasikan, yang Albina aplikasikan agar santri dan pola asuh di Albina ini tetap sesuai dengan perkembangan zaman Sat? Ya berbicara dengan bagaimana kita menerapkan pola asuh gitu kan, apakah sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Tentu di sini ini hal yang sifatnya variabel-variabelnya banyak ya gitu kan. Artinya tidak satu variabel gitu kan kita menilainya. Kenapa? Karena misalkan seorang guru ya ketika dia mau memberikan sesuatu kepada anak didiknya, tentu dia harus memulai dari dirinya sendiri gitu kan. Bagaimana pola ini tertanam? Ya misalkan guru harus punya standar dalam mengajar ya. Kenapa? Karena kalau guru tidak punya standar dalam mengajar,
yang diajarkan hanya asal-asalan gitu kan. Artinya dia punya perencanaan mengajar, konsep mengajar, kemudian dia teknik mengajar, metodologi mengajar gitu kan. Dengan begitu anak akan menyerap dengan apa yang menjadi konsep tersebut secara sistematis gitu kan. Tapi kalau di antara guru ini tidak ada yang persiapan, misalkan hanya sebatas hadir gitu kan, memberikan pelajaran, tidak ada yang hadap yang dituju ataupun tujuan yang diinginkan, maka tadi ya pola dalam memberikan kepada anak itu tidak akan tidak akan tercapai gitu kan. Kemudian bagaimana pola kita dengan menghadapi situasi ini gitu kan, ya termasuk kita menangani bagaimana integrasi antara asrama dengan sekolah gitu kan. Kenapa? Karena ini adalah hal yang harus menjadi pondasi yang utama gitu kan, antara asrama sebagai tempat tinggalnya. Di sana ada para guru asrama atau musrif yang menangani masalah akhlak, masalah ibadah, masalah bagaimana dia tingkah laku, masalah bagaimana makan yang baik gitu kan, tidur yang sehat gitu kan. Ini adalah tugas daripada para guru asrama gitu kan. Ya, kalau tadi di kelas adalah guru yang harus bisa menjiwai dengan keguruannya gitu kan, dengan segala atribut keguruannya. Kalau di asrama adalah guru asrama yang harus bisa mengomong bagaimana menggantikan ibu bapak gitu kan. Nah kalau itu terjadi, insya Allah itu kan antara pihak sekolah, pihak asrama itu akan terjadi simbiosis mutualisme gitu kan. Tapi kalau salah satunya pincang, nah itu akan terjadi anak akan mengambil sesuatu yang sifatnya pembelaan diri gitu kan. Iya. Nah di sana timbul makanya ada problem gitu kan. Intinya berarti harus ada keseimbangan juga ya antara pola asuh, pola didik di asrama dan juga pola asuh, pola didik di kelas gitu Ustaz. Betul. Ya. Masya Allah. Mungkin terakhir Ustaz, apa yang pengen Ustaz sampaikan gitu untuk para calon santri baru dan para calon wali santri berkaitan dengan PSB yang sudah di depan mata Ustaz? Baik. Ya tentu ini adalah urusan diaya ya, promosi gitu kan. Nah, jadi tidak mengapa, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, ya pemirsa, bahwa tidak lama lagi ya kita akan mengadakan event yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, yaitu penerimaan santri baru. Kebetulan tahun ini adalah penerimaan untuk angkatan ke-19 putra dan angkatan ke-15 putri gitu kan. Jadi insya Allah pelaksananya tadi sudah disampaikan, semuanya adalah offline. Jadi Bapak Ibu beserta anaknya silakan datang ke sini ya, yaitu di tanggal 27 hari Sabtu November untuk tes PSB Putra. Jangan lupa ya. Nah, yang hari Ahadnya tanggal 28 Novembernya adalah tes penerimaan santri baru untuk putri ya. Insyaallah ya ini juga mudah-mudahan menjadi informasi bahwa terakhir pendaftaran itu tanggal 24 November ya. 24 November terakhir pendaftaran. Jadi jangan sampai terlewat, karena di Albina hanya satu kali pendaftaran saja atau satu gelombang ya. Berbeda mungkin di sekolah-sekolah lain ada bergelombang ya. Nah, di kita hanya satu gelombang aja. Ya, maka jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau ketinggalan tidak bisa lagi nyusul ya. Jadi hanya di event 27 dan 28 November saja. Baik, Masya Allah. Berarti di take note ya mungkin ya untuk para calon wali santri dan para calon santri gitu ya. Untuk tes PSB Putra di tanggal 27 yaitu hari Sabtu, dan tes PSB Putri di tanggal 28 ya, hari Ahadnya. Masya Allah. Syukran barakallahu fikum Ustaz atas waktunya. Dan semoga apa yang tadi kita sampaikan menjadi informasi juga ya buat teman-teman, buat para calon santri baru, calon wali santri, dan juga mungkin teman-teman yang mau menyekolahkan anaknya atau menyekolahkan adik-adiknya gitu ya di Albina. Masya Allah, semoga itu menjadi pintu buat kita semua dan semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Masya Allah. Syukran, terima kasih. Saya Muhammad Rifka Ashraf dan Ustadz Asep di sini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham